generasi-generasi lalu, mereka hidup untuk apa? Supaya mereka bisa survive. Itu paradigma generasi lalu. Supaya bisa membayar rekening listrik, supaya bisa makan. Itu paradigma generasi, tidak ada yang salah. Itu adalah musim atau zaman untuk itu. Indonesia masih belum, we still have to struggle, kita masih harus bekerja. Dan generasi kita hidup adalah generasi, paradigma kita bukan survive lagi. Kita adalah generasi yang mencari arti di dalam hidup ini. We are trying to find meaning in our work. Makanya purpose ini sangat penting. Sebelum Anda memulai sesuatu, kalau Anda tidak punya purpose, ini yang terjadi. Money takes over to cover for meaning. Kalau Anda tidak punya purpose itu, mudah sekali buat orang untuk mengatakan purpose apa? Hancur dulu, dapat banyak duit. Dan tidak heran kalau hari ini kita lihat begitu banyak orang di Medan ini kerja atau berbisnis hanya untuk dapat duit, tapi tidak. They never think beyond that. Bisa dapat apa? Dan Anda lihat ke depannya bisnis-bisnis seperti itu akan kesulitan mencari orang-orang terbaik untuk bekerja untuk mereka. Dan saya ajak kita semua untuk bisa memikirkan hal ini supaya kita bisa mempunyai satu dream dan hope buat kota ini. Kedua, soal pembelajaran. Nah, pembelajaran ini adalah satu, kalau saya boleh pilih satu faktor kritikal yang mempengaruhi kesuksesan seseorang adalah ini, learning, pembelajaran. Dan banyak sekali orang-orang yang berhenti belajar setelah mereka tamat kuliah atau tamat SMA. Dan ini adalah sesuatu yang sangat bahaya. Anda bayangkan kalau Anda SMP atau SMA, Anda bolos kuliah 1 tahun. Anda bisa bayangkan berapa kedusik atau gak naik kelas. Itu pressure-nya setengah mati. Kenapa? Karena dalam 1 tahun, orang yang sekolah satu tahun lebih banyak dari Anda, knowledge-nya gimana? Beda. Tapi ketika kita tamat, ketika semua embel-embel sekolah, ijazah, ujian itu dilepas, kita sedemikian mudahnya berhenti belajar. Benar gak? Dan ketika beberapa tahun lalu, ketika internet mulai muncul, kalau Anda lihat ada optimisme, terutama di dunia pendidikan. Nah, orang berpikir, wah, dengan adanya internet ini, kalau orang mau belajar tidak lagi dikekang ruang dan waktu, dan bahkan biaya. Begitu banyak kan sekarang ada kelas online, kemudian Anda lihat seminar online yang materinya begitu bagus, tapi Anda lihat view-nya cuma berapa? Palingan 500, 10.000. Tapi kalau foto kucing, video kucing itu bisa jutaan. Makanya saya mungkin cukup pesimis dalam hal ini, karena saya percaya bahwa di zaman sekarang pembelajaran itu justru lebih susah daripada 10 tahun lalu. Dan let me tell you why. Kenapa? Anda lihat di zaman dulu, kalau kita bicara konten biasa dalam bentuk apa? Medium kita, buku, koran, atau bahkan majalah. Nah, kalau dulu Anda tahu biaya penerbitan atau biaya percetakan itu cukup mahal. Makanya sebelum satu konten itu dicetak, itu mereka harus pastikan, oh ini barang bisa dijual nggak? Ini ada yang baca nggak? Sehingga sebelum konten itu menjadi ketika konten itu menjadi form final, bentuk final di tangan Anda, konten itu sudah melalui banyak filter. Ada editor lah, ada translator, ada orang-orang di tengah yang memastikan, yang istilahnya dalam pabrik QA, quality assurance. Supaya jangan-jangan mereka kalau misalnya cetak 10.000, masa laku 200. Liao duit. Kan? Nah, artinya apa? Dulu kalau konten kualitas, perbandingan konten berkualitas dengan konten sampah, mungkin sekitar 5:1. Buku, Anda lihatlah, 5 buku Anda beli, mungkin 1 atau 2 yang jelek. Fast forward a few years, 10 tahun kemudian, Anda lihat di zaman sekarang, biaya untuk menerbitkan konten itu semakin murah.
bahkan hampir nol. Kalau Anda seorang blogger, Anda cukup buka account di Medium atau di Blogspot dulu, kalau zaman saya, Anda buka, Anda nulis, atau Anda bisa tulis di Facebook, Anda publish. Ada yang baca atau enggak itu nomor 2, karena yang penting diterbitkan, dipublish dulu. Banyak kan yang mau jadi influencer, hari ini modal influencer apa? Handphone, foto, buka account, internet, masuk. Yang lain lagi, kalau saya mungkin harus dipermak, biaya makeup atau apa, ya. Itu Instagram, YouTube. Dengan handphone, Anda lihat begitu powerful, Anda bisa menerbitkan konten. Nah, implikasinya apa? Bapak-bapak, mama-mama bisa nulis dan juga bisa publish. Itu WhatsApp yang disebar, itu publish, itu bentuk penerbitan. Dan karena semakin mudah orang buat konten, artinya apa? Everybody, seperti AirAsia, everybody can fly, itu bukan sponsor. Everybody can fly, now everybody can publish. Nah, kalau everybody can publish, artinya apa? Banyak konten sampah di internet. Artinya hari ini ketika materi sampai Anda, itu most likely itu adalah konten sampah. Anda nggak percaya, Anda lihat berita-berita, saya bukannya apa, setiap kali saya lakukan, saya bicara tentang ini. Anda coba hari ini buka detik.com atau kompas.com, Anda lihat top 10 news. Biasanya ya, berita di sana, artis selingkuh, artis beli mobil baru, ada orang nggak bisa pulang Indonesia, kan? Anda lihat 10 top news, most likely tidak ada pengaruhnya ke dalam kehidupan Anda sama sekali 5 tahun mendatang. Anda bahkan tidak ngerti 5 tahun lalu top news apa yang mengubah hidup. Gak ada. Tapi hari ini Anda tanya, adakah buku yang merubah hidup saudara? Most people have that 1 or 2 books yang mempengaruhi hidup saudara. Kalau Anda tidak punya, artinya apa? Anda harus baca buku. Jangan kerjanya cuma baca berita. Makanya kita harus hati-hati. Buat saya, supaya sukses bukan lagi soal Anda punya informasi yang banyak. It's not about information gathering, karena informasi begitu banyak di internet. It's all about information curation. Bagaimana Anda memfilter sistem Anda supaya informasi yang Anda dapat Anda bisa gunakan, Anda bisa percaya dan gunakan di dalam pengambilan keputusan Anda di dalam bisnis. Dan Anda harus hati-hati, jangan berpikir bahwa oh saya itu lebih pintar, saya educated, ya, maka saya tidak akan terjebak ke dalam hal ini. Anda tahu korban hoax paling banyak itu justru orang-orang yang berpendidikan. Dan it's about learning. Yang ketiga, tentang reputasi atau networking. Dan saya cukup sedih ya. Kenapa? Karena banyak sekolah bisnis, terutama di Indonesia, yang tidak memasukin networking sebagai satu bahan di dalam pembelajaran mereka. Buat saya tidak peduli kerjaan Anda apa, Anda bisa seorang musisi, Anda seorang artis, Anda seorang guru, Anda seorang businessman. Networking di dalam karir Anda secara jangka panjang, seberapa sehat dan seberapa dalam network Anda akan menjadi senjata Anda yang paling penting. Saya katakan berapa sehat dan seberapa dalam, saya tidak katakan seberapa luas. So networking is not about how big, how much people you know. It's how healthy the network is, and it's how deep you know somebody. Dan saya banyak orang yang akhirnya belajar networking pertama kali di kerjaan mereka, dan kebanyakan yang diajarkan ini adalah di kerjaan yang melibatkan sales, ya. Dan sayangnya sekali di sales biasanya sudah dikondisikan networking itu tujuan akhirnya adalah untuk menjual, dan banyak orang tidak sadar itu. Dan Anda harus ingat ya, reputasi itu tidak sama dengan personal branding. Hari ini kalau Anda Google nama saya, Chris Angkasa di Google, itu apa yang keluar? Itu personal branding saya.
Dan personal branding saya udah pilih informasi-informasi yang bisa keluar. Ya sana Facebook, Instagram, LinkedIn. Saya tidak pakai Instagram untuk kerja, tidak pakai Facebook, tapi saya pakai LinkedIn. Ada orang pakai Facebook sama Instagram, tapi itu personal branding. Anda bisa tampilkan foto yang cukup bagus, yang merepresentasikan Anda, atau Anda foto dengan orang terkenal, itu personal branding. Tapi ketika Anda mulai mengenal saya secara pribadi, Anda mulai berinteraksi dengan saya, Anda berbisnis dengan saya, Anda kerjasama dengan saya, seluruh attitude saya, seluruh keputusan saya yang saya buat itu akan membentuk reputation. Dan ini tidak akan bisa bohong, karena reputation adalah diri Anda yang sebenarnya. Dan ketika Anda cukup lama menghabiskan 1-2 tahun, bahkan dengan reputasi ini akan terbentuk dengan sendirinya dari cerita orang, dari berita. Dan ini Anda harus perhatikan, terutama Anda yang masih mulai dengan kertas kosong. Beberapa waktu lalu saya punya satu teman, jadi dia buat satu startup yang idenya bagus sekali, timnya bagus, foundernya bagus. Dan saya connect dia ke salah satu teman investor dari Singapura. Dan begitu dia lihat, wah Chris, bro, this is so good. Ini startup yang bagus banget. Gue mau dong di-connect, kenalan gitu. Makanya excited banget, karena produk bagus, tim bagus. Dan 1 minggu kemudian dia WhatsApp gue, ya bro Chris, I think I've got to pass on this one. Kita gak bisa invest. Dan saya agak bingung aja, saya tanya, why so bro? I thought the startup is good, startup yang bagus, timnya bagus. Dan jawabannya cukup mengejutkan saya. Dia bilang, kita Google search namanya, dan namanya keluar terlibat di salah satu MLM money game. One Google search away. Berapa banyak pintu yang ditutup hanya karena entry itu. Nah, saya hari ini tidak mengatakan bahwa MLM itu jelek. Ya, kalau money game pasti. Tapi kita itu semua berhati-hati dalam memilih organisasi atau perusahaan di mana kita terlibat. Karena perusahaan-perusahaan itu, organisasi itu akan turun, brandingnya akan turun, berefek kepada kita. Kalau Anda berjualan satu perusahaan yang bagus, yang bonafit, dan Anda bekerja di sana, branding Anda akan bagus. Hari ini kalau kita bicara, oh karyawan Astra number 1, bukan sponsor juga, kan? Benar. Tapi kalau Anda bekerja dengan perusahaan yang tidak peduli apa-apa, they don't care anything other than sales. Ya, Anda bekerja di perusahaan menjual produk yang tidak jelas, yang memberikan janji-janji, tidak berhasil menepati janji, branding itu akan turun ke Anda. Dan di zaman sekarang jejak digital itu sesuatu yang sangat-sangat susah dihapus. Anda tidak percaya, Anda Google nama Anda sendiri. Kecuali hari ini nama Anda Ucok, Anda tidak perlu khawatir. Tapi kalau nama Anda Christopher Angkasa, cukup susah. Jadi itu sebuah pedang bermata dua. Dan orang Medan suka money game. Kenapa? Wah, con, kali ini kita lebih cepat masuk, oke kita lebih cepat keluar. Dan dulu itu saya katakan sama teman saya, kenapa sih gitu terus? Dia bilang, iya, kan cuma berapa doang, dan ini kan cepat. Nah, banyak orang mengira money game itu adalah cara cepat untuk mendapatkan duit. Saya perbaiki. Money game adalah cara cepat menjual reputasi Anda untuk kemungkinan profit. Reputasi Anda akan Anda jual secara cepat untuk profit yang masih mungkin. Jadi jangan anggap remeh dengan reputasi Anda. Saya akan, ini yang tadi tentang prediksi. Saya akan akhiri hari ini dengan cerita seseorang ya, yang namanya Dasra Manji. Jadi Dasra Manji adalah seorang yang sangat-sangat mencintai istri dia. Dan suatu hari istrinya jatuh sakit dan
dia tidak bisa menolong, dia tidak bisa melakukan apa-apa, karena dokter yang paling dekat berada di kota yang jaraknya sekitar 50 km. Saya tahu di sini ditulis 70, tapi saya cek itu sebenarnya 50. Kemudian istrinya meninggal. Dan sejak saat itu, dia itu berkomitmen di dalam hidup dia, supaya orang lain tidak mengalami hal yang sama. Dia tidak mau, he doesn't want other man's wife to suffer the same fate. Dia hanya bermodalkan satu palu, satu pahat. Dia membangun jalan pintas, karena itu mereka harus tarik dulu. Nah, jalan yang dibuat itu sepanjang 110 meter, bukan jalan yang panjang. Tahu berapa lama dia selesaikan? 22 tahun. Anda tahu 110 meter itu bukan jalan yang panjang. Ada berjuta-juta jalan di seluruh dunia ini. Dan buat dunia, ini bukan sesuatu jalan yang impresif. Tapi saya katakan kepada Anda, berapa banyak orang yang tidak akhirnya jiwanya diselamatkan hanya karena jalan dari 50 km dipotong jadi 15 km. Anda bisa tanya nanti si Feli, kalau misalnya jalan ke Madu Evi dipotong jadi sepertiga, berapa banyak orang yang bersyukur? Anda lihat, buat kebanyakan orang this is only 100 meter road, it's nothing. Tapi buat orang itu, dan banyak orang yang mungkin tidak sadar, sebelum mereka ada seseorang yang membangun jalan ini. Dan Anda tahu, ini bukan soal dunia. Ketika Dasrat Manji suatu hari bertemu dengan istrinya, Anda bisa bayangin apa yang dikatakan istri itu kepada dia? It's such a beautiful road, man. Ini adalah dedikasi hidup, dedikasi cinta kepada dia. Dan saya yakin pada akhirnya ketika Dasrat bertemu dengan penciptanya kadang-kadang good job, is a life worth living. Itu adalah hidup yang dipenuhi purpose. 22 tahun fokus. Dan itu adalah courage, satu keberanian yang tidak peduli. Orang pasti bilang, ini orang tua ngapain cuma pakai batu, cuma pakai palu, cuma pakai paha. No, it doesn't matter. For this guy, there's only one purpose. Dan saya ajak kita semua hari ini, kota ini tidak akan bisa berubah dengan satu atau dua orang yang sukses. Kota ini akan berubah ketika satu generasi, satu kumpulan orang yang benar-benar mengerti panggilan hidup mereka, yang benar-benar mengerti kesuksesan. Definisi kesuksesan bukan ditemukan di dalam pengakuan kota itu, tapi di dalam mereka sendiri, ketika mereka mencari panggilan mereka. Let's just build this city for the better together. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Christopher. Mungkin boleh di atas panggung dulu Bapak. Enggak Bapak lah ya, Koko. Oke, baik, kita akan open sesi Q&A. Mungkin paling banyak di sini saya hanya bisa memberikan 3 pertanyaan. Mungkin dari teman-teman di ruangan ini pengen bertanya langsung dengan Bapak Christopher. Belajar, gak apa-apa. Boleh nanya apapun ya Pak ya. Oh, udah dah. Bapak jangan nanya ke Pak Christopher gimana buat jalannya mulus ke Madu Evi ya. Silakan langsung dari panitia, tolong. Mau tanya Chris kan udah ketemu banyak orang, ketemu banyak perusahaan yang diinvest dan yang gak jadi diinvest. Jadi kita mau tanya karakter founder dari perusahaan-perusahaan itu yang paling menyolok, perusahaan-perusahaan yang sukses ya, itu apa? Oke, silahkan Ko Chris. Yang paling menyolok perusahaan-perusahaan yang sukses ya, yang jadi diinvest dan yang tidak jadi diinvest. Sebenarnya kalau yang nggak jadi diinvest, banyak yang karena mereka nggak suka sama saya, nggak jodoh istilahnya. Nggak berjodoh lah ya, bukan nggak suka. Anda ganti saja kayak
Anda sudah pacaran dengan berapa banyak orang? Jadi orang-orang yang tidak jadi nikah itu karena apa? Ya karena Tidak berjodoh. too good for me lah. Tapi saya rasa salah satu efek ya, itu ada beberapa kombinasi. Tapi yang saya lihat satu yang paling bagus itu mereka visioner, mereka punya mimpi. Dan balik lagi itu bukan soal profit, karena kalau kita bicara bisnis yang hari ini yang hanya dibangun dalam jangka waktu yang sangat pendek, 3-5 tahun, mustahil itu kita langsung bisa cash flow. Kita perlu planning yang sangat panjang. Jadi selama 5 bahkan hari ini saya bilang paling sedikit kita perlu 10 tahun untuk membangun fondasi. Karena tahap kedua, ketika dekade itu masuk ke dekade kedua, itu adalah posisi scaling up. Tapi setiap perusahaan ini beda ya. Tapi biasanya yang saya katakan mereka punya satu visi jauh lebih besar daripada bisnis model itu sendiri. Biasanya ada problem yang mereka solve atau ada sesuatu, ada masalah sosial yang mereka ingin solve. Seperti Gojek sebenarnya bukan soal Gojek doang, tapi karena mereka pengen solve masalah transportasi. Dan kedua, mereka biasa paradoks dalam arti keras kepala, tapi pada saat yang sama, ini yang saya susah jelasin. Pada saat yang sama, ada saat-saat dimana ketika mereka tahu waktu gak usah keras kepala. Ada saat-saat dimana mereka sangat-sangat humble dan justru mengambil lebih banyak advice dari orang luar. Mereka tahu untuk menerima kritikan mana yang diterima, kritikan mana yang sebenarnya tidak membangun. Jadi itu paradoks. Ketiga, buat saya yang saya lihat, karena hampir semuanya tidak melihat duit sebagai tolak ukur kesuksesan mereka. Biasanya ada hal lain di sana, contohnya dia mau jual berapa sepatu dalam kasus Rodo, atau misalnya berapa banyak orang yang tersentuh dari produk dia, atau berapa orang yang bisa dipekerjakan dia. Jadi selalu ada hal-hal lain yang sebenarnya nantinya ada hubungan juga sama profit, bottom line ya. Tapi selalu ada hal-hal lain yang istilahnya seperti bola pisang. Anda tidak bisa langsung straight to the profit, tapi selalu melalui jalan samping. So I think that is 3 karakteristik dengan founder yang Perlu perhatikan ya. Oke, yang jelas kalau belum diinvest karena belum jodoh, sama seperti pacaran berapa kali, tapi kan kita menikahnya cuma sama satu. Begitu ya, kok. Oke, saya kasih lagi kesempatan 2 pertanyaan, boleh? Oke, silakan dari Bapak di sebelah kiri. Sepertinya saya kenal dengan Bapak Agus. Silakan Bapak. Halo Chris, saya Agus. Tadi saya dengar purpose dari Chris luar biasa sekali. Yang mau saya tanyakan, kira-kira langkah nyata apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan nyata ini supaya kota Medan ini bisa menjadi kota yang lebih baik? Itu saja. Tepuk tangan, pertanyaannya ini benar-benar sangat menantang sepulang-pulang ini. Bagaimana kita bisa buat kota Medan ini dimulai dari diri kita sendiri. Silakan, Ko Chris. Jadi saya percaya gini ya, di kota Medan ini sebenarnya banyak sekali orang yang mencintai kota ini. Betul. Jadi bukan, kebetulan saya dari segi bisnis. Tapi kalau Anda lihat banyak sekali orang-orang, teman-teman kita yang bergerak di bidang politik, bergerak di bidang seni, bergerak di bidang desain, Pendidikan. guru juga banyak sekali, pemerintahan bahkan. Bayangkan salah satu acara kita ada volunteer dari ini bea cukai. Orang bea cukai datang untuk volunteer tempat kita dan dia mengerti frekuensinya, dia tahu. Mungkin dia nggak mengerti kerjaan apa yang kita lagi kerjain, tapi frekuensi dia tahu ini arahnya kemana. Dan saya yakin satu langkah yang bisa kita lakukan itu mulai dengan diri kita sendiri dulu. Kalau dalam kasus saya itu mungkin ke keluarga saya. Bagaimana kita take care of family itu penting banget, karena jangan kita buat kota yang lebih baik kemudian kita lost the whole generation. Banyak yang hari ini saya lihat, terutama teman-teman saya di Jakarta, bekerja begitu kerasnya untuk kemajuan ekonomi, tapi ternyata generasi selanjutnya tidak dijaga, banyak yang dititipkan. Ya, mulai dari sana, kemudian buat Anda yang memegang decision making authority, kalau Anda punya bisnis, mulai update dengan hal-hal yang terjadi di luar sana.
masukin kebiasaan belajar, kan buka, encourage good work, jangan balik lagi jangan cuma profit doang. Dan saya rasa ini adalah satu langkah-langkah kecil yang mungkin mudah untuk orang-orang di posisi tertentu. Maka saya katakan itu. Mungkin kalau Anda punya bisnis, saya tidak bisa kontrol apa yang Anda lakukan. Anda bisa lebih mudah kontrol. Anak saya Anda tidak bisa kontrol, saya bisa lebih kontrol. Jadi try to coba untuk bergerak di sphere of influence. Saya katakan sphere of influence adalah lingkaran di mana Anda bisa mudah melakukan sesuatu tapi meaningful. Itu sih yang bisa saya sarankan. Oke, terjawab ya Pak Agus. Sangat sederhana sekali sebenarnya hal yang bisa kita lakukan dimulai dari diri kita sendiri, dari keluarga. Karena kita yakin semua di sini ada keluarga ya. Jadi kita nggak usah berharap kemajuan yang lainnya, ternyata di dalam keluarga sendiri kita malahan fail untuk mendidik generasi penerus. Terima kasih Ko Kris. Satu pertanyaan terakhir, boleh silahkan dari sebelah kanan. Seru sekali ya, sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah tengah. Yang terakhir, boleh disebutkan nama. Selamat pagi, nama saya Angel. Hai Angel. Pak Kris tadi disebutkan bahwa kita harus menemukan purpose kita dalam melakukan segala sesuatu. Nah, pertanyaan saya itu adalah bagaimana kita menemukan purpose kita yang sebenarnya? Terima kasih. Ini pertanyaan sangat pribadi ya. Jadi buat setiap orang, tapi dan ini akan masuk ke ranah pribadi, juga ada ranah iman, tergantung kepercayaan Anda. Kalau saya sebenarnya driven dengan iman saya Kristen. Jadi saya benar-benar mencari, ada, kalau di dalam kepercayaan saya itu tentang ada satu bagian di mana Tuhan bilang, jadi berkat di kota di mana Anda bisa bangun di sana. Dan ini kita bicara kota-kota yang waktu itu konteksnya bukan kota mereka sendiri justru. Jadi ketika dibilang jadi berkat di kota di mana engkau ditempatkan, saya cukup tersentuh dengan bagian sana. Nah, setiap orang punya jalan yang berbeda-beda. Secara pribadi itu tidak kita bisa kontrol. Nah, ada orang yang mungkin 20-30 tahun bahkan belum bisa dapat purpose. It's okay. Kenapa? Karena pencarian purpose itu tidak berhenti ketika Anda ketemu purpose Anda. It's a journey. Mungkin ada orang seperti Darsat Panji yang tadi itu, dia mungkin dia tidak dapat purpose hidupnya itu sampai istrinya meninggal. Itu proses yang sangat personal buat dia. Dan buat saya ada dua hal. Satu itu personal purpose. Kedua, Anda juga harus bisa aware dengan orang-orang di sekitar Anda. Jadi kalau Anda lihat di kota Medan, biasanya ada beacon-beacon tertentu, orang-orang yang mungkin punya purpose yang gede juga. Dan ketika purpose Anda frekuensinya sama, resonansinya sama istilahnya, Anda ikuti. Makanya saya bilang, hari ini kalau Anda seorang pemimpin dan Anda mempunyai purpose yang sangat jelas, otomatis orang-orang yang mempunyai frekuensi yang sama, Anda akan menjadi magnet tersebut. Saya bukan saya ketika lihat SML1, ketika kalian bekerja, kalian sebenarnya purpose kalian apa? To make a better version. Betul. Itu purpose yang sangat resonate dengan banyak orang, dan saya yakin trainer kalian itu attracted to the same frequency. Jadi ini bukan, bandingkan kalau hari ini SML1 bilang apa? Tujuan kita cuan, workshop buat mahal, kita buat supaya semua orang kita bisa. Berapa banyak dari trainer-trainer yang bakal ikut SML1? No. Tapi kenyataannya kita lihat hari ini, saya lihat ya, ini kalau saya boleh bilang, trainer-trainer SML1 adalah orang-orang yang talentnya luar biasa, yang kadang saya mikir, essential. Boleh gak join climbing? Ini istilahnya itu mereka ikut bukan karena duit, karena purpose. Jadi is finding purpose, juga exploring yourself. Karena di dalam perjalanan Anda mencari purpose Anda itu, dan jangan jadikan purpose sebagai satu kayak sesuatu kayak cari istri. Anda tahu kan kalau ada orang kalau tidak SMA, I want to find the one. Nah kalau kita sudah punya mindset itu, jadi ada sesuatu yang salah, kita gak akan konten, kita gak akan bersyukur dalam hidup ini. Tapi dalam journey kita itu yang saya rasa itu lebih penting daripada dapatnya itu.
proses itu jauh lebih penting kalau tidak bisa terus. Oke, tepuk tangan untuk Pak Kris. Angel menjawab pertanyaannya ya. Jadi Angel sendiri harus tahu personal purpose-nya juga, dan mencari purpose itu bukan kayak cari istri terus ya I think she is the one, kayak cari suami I think he is the one. Tetapi proses inilah yang membuat Anda merasa yes, he is the one and yes, he is the one. Mungkin seperti itu ya Pak Kris ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Christopher Angkasa, sebuah sharing yang luar biasa, tetap berada di atas panggung. Saat bersamaan kami persilakan dengan hormat kepada Ketua Panitia untuk langsung memberikan plakat penghargaan. Ya, langsung saja. Oke. Terima kasih Pak Kris, sharing yang luar biasa. Semoga apa yang di-sharingkan teman-teman bukan hanya mendengarkan, karena yang dikatakan oleh Ketua Panitia kita adalah bagaimana kita bisa mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari. Oke, boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Christopher Angkasa dan juga kepada Pak Philip dan kamera. Oke, terima kasih Koko. Baiklah hadirin sekalian dan juga teman-teman yang berada di ruangan ini, sebenarnya saya sedikit bahagia dan bangga, sepanjang bukan bangga ya, lebih tepatnya senang sekali melihat teman-teman semuanya bisa tepat waktu dan kita masih menjalankan semua rundown sesuai dengan tepat waktu. I know it's hard for Medanis. Do you agree? I know it's hard for Medanis. Tadi ada orang datang dia bilang gini, kalian sudah mulai ya? Soalnya biasanya kalau ditulis jam berapa belum tentu mulai jam berapa. Mungkin orang club hand paling tahu dan para trainee SDAWAN paling tahu, kalau kita bilang jam 10 udah mulai workshopnya, ya kita akan mulai jam 10. Tadi sesinya Pak Kris jam 10 mulai, jam 11 kita selesai. Boleh tepuk tangan untuk Pak Kris. Dan saya berharap teman-teman masih bisa berkeliling di ruangan-ruangan yang berbeda. Namun kita ingin memberikan informasi, setelah selesai ini kita akan bagi ruangan. Kita memiliki 3 ruangan yang berbeda namun tidak di lantai ini. Jadi teman-teman tenang terlebih dahulu, saya jelaskan rules-nya. Kapan Anda akan kembali ke ruangan ini? Kita akan bertemu lagi nanti di sesi akhir, di mana kita akan kedatangan 4 narasumber yang sangat menginspirasi. Yang pertama, beliau adalah runner-up Miss Internet Indonesia. Beliau itu sangat menginspirasi anak muda di usianya 18 tahun saja. Beliau itu pengen mengencourage banyak sekali anak muda yang mungkin menyalahgunakan dunia internet. Dan hadirlah beliau bersama dengan kita. Yang kedua, kita juga kedatangan dari founder Outer Space yang akan hadir bersama dengan kita, Mr. Roger, di sesi akhir talk show. Dan yang ketiga, di sini juga hadir bersama dengan kita sahabat saya yang nanti akan bercerita bagaimana beliau bisa mendapatkan LPDP Scholarship. Itu dapatnya dari salah satu the best university college in London, khususnya di bagian pendidikan. Beliau ini sangat menginspirasi saya sebagai wanita. Dan yang terakhir, Koko Cakep ini semalam baru bertemu dengan beliau, dengan 20 finalis Putri Indonesia. Hari ini saya juga akan bertemu dengan beliau, yaitu Ko John Pau. Siapa sih yang tidak pengen belajar dari beliau? Seorang tukang bangpau, dia nggak suka dibilang pengusaha bangpau soalnya. Dia suka dikatakan seorang tukang bangpau yang nanti beliau akan sharing bagaimana kisah sukses mereka semuanya. Berempat narasumber ini, what can make them today. Dan itu kita akan bertemu tepat jam 16.45 sesuai dengan buklet. Semuanya boleh lihat bukletnya sudah diterima ya? Oke, kalau Anda penasaran siapa pembicaranya, saya tidak akan panjang lebar karena pembicaranya semua sudah di dalam itu kita beritahu siapa mereka. Di mana kita akan terbagi 3 ruangan. Ruangan yang pertama itu agak olahraga sedikit. Jadi di sini kita olahraga, kita akan ke lantai 4. Dan boleh menggunakan lift bagi Anda yang malas berolahraga. Bagi Anda menggunakan tangga dipersilakan saja. Di mana di ruangan 2 dan 3 itu berada di lantai 3. Jadi kita punya 3 ruangan dan setiap ruangan sudah diberikan jalur dari panitia sendiri. Jadi Anda silakan aja menikmati di mana ruangan yang ada. Dan pastikan teman-teman nanti akan dicek kembali stempel yang ada di tangan Anda. Jadi ketika orang masuk ruangan, pastikan kasih stempel ini.
Karena kenapa? Tidak ada stempel ini nanti Anda nggak bisa masuk. Jelas ya? Dan kita akan break di jam 12 sampai jam 1 siang. Saya sarankan tidak usah jauh-jauh. Di Wilmar sendiri di bawah sini sudah ada yang namanya kantin. Jadi boleh langsung saja ke kantin. Tapi bayar sendiri ya teman-teman. Ini harga mahasiswa 100.000, datang kemari dapat 17 speaker itu udah the best way. Itu karena berkat pembicara yang mendukung untuk membuat kota Medan lebih baik. Pada momen ini sebenarnya kami yang dari pihak SML One dan International Orator Society Nobel ini merasa benar luar biasa. 17 pembicara ini benar-benar mendukung dengan sepenuh hati. Mereka prepare materinya dengan sepenuh hati, jadi Anda harus meresapnya dengan sepenuh hati. Dan saya ingin memberitahukan bahwasannya kita dapat souvenir spesial dari Singapore Airlines. Caranya mudah sekali. Anda boleh mengabadikan momen Anda mau dimanapun, mau sama speakernya, mau selfie, asalkan jangan foto di kamar mandi. Oke? Mau dimanapun silakan saja. Silakan menggunakan hashtag SML Talks 2019. Dengan hashtag SML Talk 2019. Kalau Anda gimana caranya bingung, boleh saja follow di Instagramnya SML Talk. Di situ sudah dijelaskan cluenya. Cukup ceritakan keseruan Anda bersama dengan kami dengan menggunakan hashtag, boleh di story, boleh di feed. Nanti di penghujung acara kita akan mengumumkan 3 orang beruntung yang ceritanya sangat seru pastinya. 3 orang beruntung untuk mendapatkan souvenir spesial dari Singapore Airlines. Oke? Yang jelas bukan tiket pesawat. Saya juga nggak ngomong dulu tiket pesawat. Yang jelas itu adalah souvenir.